Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 akan membahas mengenai hasil kerja kelompok kami yang berjudul Analisis Perbedaan Pertumbuhan Ekonomi di 34 Provinsi Indonesia sebelum dan selama pandemi COVID-19 menggunakan uji Wiley-Jackson Signet-Rank Test. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Pada kelompok kami, terdapat 3 anggota kelompok. Yang pertama yaitu Gali Muhammad Alvan Satria Putra dengan NIM akhir 1019, yang kedua yaitu Sausan Nabila dengan NIM akhir 1062, dan yang ketiga yaitu saya sendiri, Romzadina Askia dengan NIM akhir 1089. Di sini, kami akan menjelaskan mengenai bab 1 pendahuluan, bab 2 landasan teori, bab 3 metode penelitian, bab 4 hasil dan pembahasan, bab 5 yaitu kesimpulan. Memasuki bab 1 yaitu pendahuluan. Di sini, saya akan menjelaskan mengenai latar belakang penelitian kami. Pandemi COVID-19 sejak awal tahun 2020 berdampak besar terhadap perekonomian Indonesia akibat pembatasan aktivitas, penurunan mobilitas, dan gangguan rantai pasok. Tahun 2020, pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami kontraksi sebesar min 2,07%, menjadi yang terburuk sejak krisis tahun 1998. Dampak pandemi ini tidak merata antar provinsi. Wilayah yang bergantung pada sektor pariwisata, perdagangan, dan jasa mengalami penurunan lebih tajam, sedangkan wilayah yang berbasis sumber daya alam relatif lebih bertahan. Kondisi tersebut yang mendorong dilakukannya penelitian ini untuk membandingkan laju pertumbuhan ekonomi di 34 provinsi sebelum dan selama pandemi menggunakan uji Wiley-Jackson Signet-Rank Test. Di sini, kami menggunakan 3 rumusan masalah, yaitu yang pertama, bagaimana gambaran laju pertumbuhan ekonomi di 34 provinsi Indonesia sebelum pandemi COVID-19. Yang kedua, yaitu bagaimana gambaran laju pertumbuhan ekonomi di 34 provinsi Indonesia selama pandemi COVID-19. Dan yang ketiga, yaitu apakah terdapat perbedaan yang signifikan secara statistik antara pertumbuhan ekonomi provinsi-provinsi di Indonesia sebelum dan selama pandemi COVID-19 berdasarkan uji Wiley-Jackson Signet-Rank Test. Tujuan dari penelitian kami yaitu yang pertama, mengetahui laju pertumbuhan ekonomi di 34 provinsi Indonesia pada periode sebelum pandemi COVID. Yang kedua, mengetahui laju pertumbuhan ekonomi di 34 provinsi Indonesia pada periode selama pandemi COVID. Yang ketiga, menganalisis dan menguji perbedaan pertumbuhan ekonomi sebelum dan selama pandemi COVID menggunakan uji Wiley-Jackson dan Rank Test. Next. Bab 2, landasan teori. Pertumbuhan ekonomi mencerminkan peningkatan kemampuan suatu negara atau daerah dalam memproduksi barang dan jasa dalam periode tertentu. Pada tingkat daerah, pertumbuhan diukur melalui PDRB atas dasar harga konstan untuk melihat pertumbuhan real tanpa pengaruh inflasi. Hal tersebut dipengaruhi oleh akumulasi modal, tenaga kerja, dan kemajuan teknologi yang meningkatkan efisiensi produksi. Pandemi COVID menyebabkan kontraksi ekonomi global dan penurunan pertumbuhan di banyak negara. Pertumbuhan ekonomi turun tajam sejak awal 2020 di Indonesia. Sektor pariwisata, transportasi, dan UMKM menjadi yang paling terdampak. Dampak tidak merata antar provinsi tergantung struktur ekonomi wilayah. Selanjutnya, yaitu statistika deskriptif digunakan untuk meringkas dan menggambarkan data dalam bentuk tabel, grafik, main, dan standar deviasi tanpa uji hipotesis. Statistika deskriptif berfungsi memberikan gambaran awal kondisi ekonomi dan variasi antar provinsi sebelum analisis lebih lanjut. Statistika deskriptif juga digunakan saat data tidak berdistribusi normal atau mengandung outlier. Wiley-Jackson Signet-Rank Test digunakan untuk membandingkan 2 kondisi berpasangan, yaitu sebelum dan sesudah pandemi dengan menggunakan peringkat selisih data. Keputusan didasarkan pada W-hitung atau p-value kurang dari 0,05 untuk melihat perbedaan signifikan. Di sini kami menggunakan SPSS yang memudahkan analisis statistis dengan antarmuka sederhana. Dan kami menggunakan bahasa pemrograman Python untuk perhitungan statistik yang lebih fleksibel dan akurat. Selanjutnya untuk bab 3 yaitu metode penelitian akan dilanjutkan oleh rekan saya.
Untuk selanjutnya yaitu bab 3 ada metode penelitian. Yang pertama jenis data dan sumber sekunder kuantitatif dari BPS. Terus digunakan periode 2018 hingga 2021 dikarenakan kita menggunakan data sebelum pandemi hingga waktu masa pandemi. Data laju pertumbuhan PDRB harga konstan 2010. Yang keempat kita menggunakan wilayah 34 provinsi di Indonesia. Variabel penelitiannya yaitu laju pertumbuhan PDRB dengan periode waktu. Terus ada output ekonomi yang pertama tadi sebelum pandemi 2018 hingga 2019. Yang kedua ada selama pandemi yaitu pada tahun 2020 hingga 2021. Kami menggunakan batas penelitian yaitu sebelum pandemi rata-rata 2018 dan 2019, selama pandemi rata-rata pada tahun 2020 hingga 2021, dengan cakupan 34 provinsi di Indonesia yang ada di data BPS. Kita menggunakan beberapa metode penelitian. Teknik analisis data, yaitu yang pertama ada manual, SPSS, dan Python. Langkah-langkah analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu menghitung rata-rata laju pertumbuhan ekonomi sebelum dan selama pandemi pada setiap provinsi. Yang kedua yaitu menghitung selisih nilai D antara kedua periode tersebut. Yang ketiga, menentukan nilai absolut dari selisih dan memberikan peringkat atau ranking. Yang keempat yaitu menjumlahkan peringkat untuk selisih bertanda positif dan negatif. Yang kelima yaitu menentukan nilai statistik uji Wilcoxon atau W. Yang keenam, membandingkan nilai dengan nilai kritis atau signifikansi pada taraf 5%. Yang ketujuh yaitu menarik kesimpulan dari apa yang kami peroleh. Yang pertama kita sebelum menjalankan metodenya kita membuat hipotesis terlebih dahulu yaitu H0 tidak ada perbedaan signifikan antara pertumbuhan ekonomi sebelum dan selama pandemi. Yang kedua ada H1 yaitu ada perbedaan signifikan antara pertumbuhan ekonomi sebelum dan selama pandemi. Kita menggunakan taraf signifikansi tadi yaitu alfa sebesar 0,05. Yang pada bab 4 yaitu ada hasil dan pembahasan. Pertumbuhan ekonomi ke-34 provinsi menunjukkan pola-pola berbeda antara dua periode. Sebelum pandemi, rata-rata pertumbuhan mencapai 5,24%, sedangkan selama pandemi turun menjadi 0,87%, yang menunjukkan dampak signifikan dan tidak merata antar provinsi. Untuk menguji apakah perbedaan ini signifikan, analisis dilanjutkan menggunakan uji Wilcoxon Saing Rank yang dikerjakan dengan tiga pendekatan, yaitu tadi ada yang pertama perhitungan manual, yang kedua menggunakan SPSS, yang ketiga kita ulangi lagi menggunakan Python, sehingga hasil pengujian dapat dibandingkan dan divalidasi secara menyeluruh. Yang pertama perhitungan manual, kita pada langkah pertama itu menghitung rata-rata tiap periode. Jadi kita menggunakan periode sebelum pandemi dan setelah pandemi lalu dirata-rata. Seperti ini pada tabel hasilnya. Ini pada ke-34 provinsi. Yang kedua yaitu menghitung selisih D dan ranking. Nah, ini kita menghitung selisih antara sebelum dan sesudah. Pada D itu berarti selisih, terus untuk mutlak D itu adalah nilai absolutnya. Setelah itu kita beri ranking. Dan kita tandain sebelum sama selama pandemi itu angkanya minus atau malah bertambah. Nah, untuk Provinsi Jawa Barat dengan Provinsi Sulawesi Tenggara itu memiliki nilai selisih yang sama dan oh ya itu nilai absolutnya itu 4,725. Jadi itu kan antara rank 19 dengan 20. Berarti itu rank 19 ditambah 20 terus dibagi 2 didapatkan 19,75
untuk ranking pada Provinsi Jawa Barat dengan Sulawesi Tenggara. Nah, untuk langkah 3 yaitu menghitung W plus dan W min. W plus itu adalah ranking positif. Ranking positifnya kita dapatkan ada di Nusa Tenggara Barat di ranking 1, Maluku Utara ranking 10, dan Papua ranking 34. Total ranking positifnya yaitu adalah 1 ditambah 10 ditambah 34 dengan total 45. Sedangkan ranking negatifnya yaitu jumlah seluruh rankingnya ada 1 hingga 1, 2, 3, 4 hingga seterusnya ditambah 34 sama dengan 34 ditambah, sorry, maaf, saya ulangi, 34 dikali 34 ditambah 1 lalu dibagi 2 didapatkan hasil 595. Total ranking minusnya yaitu jumlah seluruh ranking dikurangin jumlah ranking positif yaitu 595 dikurangi 45 yaitu didapatkan 550. Yang keempat yaitu melakukan uji statistik Wilcoxon. Wilcoxon sama dengan min rank tadi, rank positif, koma, rank negatif. Didapatkan yaitu kita masukkan 45 dengan 550. Nah, kita ambil yang paling kecil yaitu kita dapatkan 45. Yang kelima itu menguji nilai kritisnya. Untuk jumlah pasangan data N atau provinsi yang kita gunakan tadi ada sebesar ada sebanyak 34 dengan taraf signifikansi alfa sama dengan 0,05. Nilai Wilcoxon kritis dari tabel Wilcoxon untuk N sama dengan 34 adalah 167. Yang terakhir ada keputusan statistik yaitu kita dapatkan W hitungnya tadi didapatkan 45 kurang dari W kritis yang didapatkan dari tabel Wilcoxon yaitu 167 yang berarti menolak H0. Lalu kita balik lagi ke hipotesis yang kita buat lagi. Ditolak H0 maka kita terima H1. Nah, karena kita terima H1, maka ada perbedaan signifikan antara pertumbuhan ekonomi sebelum dan selama pandemi. Nah, untuk perhitungan manual berarti didapatkan memiliki perbedaan signifikan antara sebelum dan selama pandemi. Ya, selanjutnya, ke metode yang kedua yaitu pengujian uji Wilcoxon menggunakan SPSS. Yang pertama yaitu setelah kita membuka SPSS, selanjutnya masuk ke data view dan kita lakukan copy paste data dari Excel yang berisi nama provinsi, rata-rata pertumbuhan ekonomi sebelum COVID, dan rata-rata selama pandemi COVID. Hasil input datanya dapat dilihat pada slide berikut. Next. Langkah berikutnya yaitu mengatur definisi variabel di variabel view. Variabel provinsi saya ubah menjadi string karena provinsi dalam bentuk teks, dan variabel sebelum dan selama saya tetapkan sebagai numerik dengan measure skala. Pengaturan lengkapnya dapat dilihat pada slide. Next. Sebelum melakukan uji Wilcoxon, kita cek terlebih dahulu statistik deskriptif melalui menu Analyze, kemudian deskriptif statistik, kemudian deskriptif. Tujuan pengecekan ini untuk memastikan data sudah benar, sekaligus melihat gambaran awal rata-rata standar deviasi sebelum dilakukan pengujian. Hasilnya dapat dilihat pada slide, yaitu memperlihatkan bahwa nilai rata-rata pertumbuhan ekonomi sebelum pandemi lebih tinggi daripada selama pandemi. Ini sudah memberikan indikasi awal bahwa ada penurunan selama pandemi. Next.
Next, untuk menjalankan uji Wilcoxon, kita masuk ke menu Analyze, kemudian Non-Parametric Test, kemudian pilih Legacy Dialog, kemudian pilih yang To Relate Sample. Pada kotak test pair, next, pada kotak test pair, kita memasukkan variabel sebelum sebagai variabel 1 dan variabel selama sebagai variabel 2. Setelah itu, checklist pilihan Wilcoxon, lalu menekan tombol OK untuk menjalankan pengujian. Hasilnya dapat dilihat pada slide, yaitu Wilcoxon Sign Rank Test dan tes statistik. Pada Wilcoxon Sign Rank Test yang bagian rank, itu terlihat bahwa ada negatif rank, positif rank, min rank, dan sum of rank. Untuk negatif rank itu bernilai 31, yang berarti 31 provinsi mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi. Kemudian untuk positif rank bernilai 3 itu berarti 3 provinsi mengalami peningkatan. Dan tidak ada provinsi yang pertumbuhannya tetap. Kemudian untuk min rank dan sum of rank, min rank menunjukkan rata-rata urutan perubahan tiap provinsi. Pada negatif rank, nilai min rank yang lebih besar berarti penurunannya tidak hanya terjadi pada banyak provinsi, tetapi juga dengan besaran pertumbuhan yang relatif lebih kuat. Sementara itu, pada sum of rank, nilai pada negatif rank menunjukkan bahwa penurunan pertumbuhan ekonomi mendominasi baik dari jumlah provinsi maupun besarnya penurunan. Kemudian pada bagian tes statistik, SPSS memberikan nilai Z yaitu min 4,317 dengan p-value 0,000. Karena p-value jauh lebih kecil dari signifikasi kita yang awal yaitu 0,05, maka keputusan yang kita ambil yaitu menolak H0. Berarti terdapat perbedaan yang signifikan antara pertumbuhan ekonomi sebelum dan selama pandemi. Dengan demikian, hasil SPSS mendukung hasil perhitungan manual sebelumnya, bahwa pandemi COVID-19 memang berdampak nyata dan menyebabkan penurunan pertumbuhan ekonomi di banyak provinsi di Indonesia. Selanjutnya, untuk metode yang ketiga yaitu metode menggunakan Python. Oke, selanjutnya yang pertama kita lakukan yaitu mengimport library yang akan kita gunakan pada program ini, yaitu kita import pandas, numpy, dan matplotlib, di mana kita menggunakan stat tambahan yaitu from spicy.stats, import rank data, Wilcoxon, norm, yang digunakan untuk proses pemberian peringkat, perhitungan uji Wilcoxon, dan konversi ke nilai Z. Di sini kita menggunakan data dari 34 provinsi di Indonesia, di mana untuk kolom rata-rata sebelum 2018 dan 2019 yaitu sebagai berikut, dan untuk kolom rata-rata selama 2020 sampai 2021 yaitu sebagai berikut. Dan di sini kami menggunakan sintak df sama dengan pd data frame dalam kurung data digunakan untuk mengubah dictionary menjadi sebuah data frame sehingga data dapat ditampilkan dalam bentuk tabel yang lebih terstruktur dan mudah untuk diolah. Langkah selanjutnya yaitu kita menghitung selisih dan absolut. Langkah yang ketiga, kita menghapus data dengan selisih sama dengan 0. Langkah yang keempat yaitu kita menentukan ranking berdasarkan nilai absolut selisih. Langkah selanjutnya yaitu kita menentukan tanda selisih, yaitu plus atau minus. Langkah selanjutnya yaitu kita menghitung R plus dan R min. Langkah selanjutnya yaitu kita mencari nilai dari W hitung. Langkah yang ketujuh yaitu kita menghitung Z secara manual. Selanjutnya kita menghitung p-value secara manual. Dan selanjutnya kita melakukan program Wilcoxon SPICY. Nah, untuk menampilkan hasil dari program yang telah kita lakukan sebelumnya, di sini kita menggunakan sintak print.
Dan ini merupakan output hasil perhitungan manual uji Wilcoxon Segment Rank Test. Tabel perhitungan manual ini menampilkan perbandingan nilai rata-rata pertumbuhan ekonomi tiap provinsi pada 2 periode, yaitu sebelum tahun 2018 sampai 2019 dan sesudah, yaitu pada tahun 2020 sampai tahun 2021. Kolom selisih tersebut diperoleh dari pengurangan nilai sesudah dengan nilai sebelum, sehingga sebagian besar provinsi memiliki nilai selisih negatif yang menunjukkan bahwa laju pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan pada masa pandemi. Kolom selisih menunjukkan nilai absolut dari selisih tersebut yang kemudian digunakan untuk menentukan rank atau peringkat. Kolom tanda menunjukkan arah perubahan, yaitu tanda min untuk penurunan dan tanda plus untuk kenaikan. Dan dari hasil perhitungan tersebut menunjukkan bahwa jumlah peringkat bertanda positif, yaitu R+, sama dengan 45,0, sedangkan jumlah peringkat bertanda negatif, yaitu R- sama dengan 550,0. Di mana nilai W hitung diambil sebagai nilai yang paling kecil di antara R+ dan R-, sehingga diperoleh nilai W hitung sama dengan 45,0. Hasil ini sesuai dengan perhitungan dari metode pertama yang telah kita gunakan. Selanjutnya, nilai ini menggambarkan bahwa perubahan yang terjadi lebih banyak mengarah pada penurunan dibandingkan kenaikan. Dan berdasarkan perhitungan manual diperoleh Z hitung sama dengan min 4,3254 dan p-value 0,000015. Sedangkan hasil menggunakan fungsi Wilcoxon pada SPICE menghasilkan p-value sama dengan 0,000016. Dan perbedaan ini yang sangat kecil terjadi karena adanya pembulatan dalam perhitungan, di mana nilai p-value yang sangat kecil, yaitu kurang dari 0,05, menunjukkan bahwa H0 ditolak. Sehingga terdapat perbedaan yang signifikan pada laju pertumbuhan ekonomi 34 provinsi di Indonesia antara periode sebelum dan selama pandemi COVID-19. Dan untuk memperkuat keputusan yang telah kita peroleh tadi, di sini kita menggunakan sintaks sebagai berikut. Hasilnya yaitu keputusan H0 ditolak, di mana dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara laju pertumbuhan ekonomi sebelum dan selama pandemi COVID-19. Selanjutnya, kami juga membuat visualisasi. Yang pertama, kita membuat visualisasi box plot menggunakan sintaks berikut ini. Dan ini merupakan hasil dari perbandingan laju pertumbuhan ekonomi sebelum dan selama pandemi. Selanjutnya, kami juga membuat visualisasi pie-rate line plot dengan sintaks berikut dan diperoleh hasil sebagai berikut. Selanjutnya, bab 5 kesimpulan. Kesimpulan pada penelitian ini yaitu, yang pertama, pada periode sebelum pandemi COVID-19, yaitu tahun 2018 sampai 2019, laju pertumbuhan ekonomi di 34 provinsi Indonesia secara umum berada pada nilai positif dan relatif stabil, yang mencerminkan bahwa kondisi ekonomi yang masih kuat dan relatif baik sebelum terjadinya pandemi. Kedua, pada periode selama pandemi COVID-19, pada tahun 2020 sampai tahun 2021, laju pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan yang cukup tajam di sebagian besar provinsi, di mana terdapat beberapa provinsi yang masih mampu mencatat pertumbuhan ekonomi positif, yaitu NTB, Maluku Utara, dan Papua. Di mana kesimpulan ini sesuai dengan metode kedua, yaitu metode menggunakan SPSS yang menunjukkan bahwa terdapat 3 provinsi yang masih mencatat pertumbuhan positif. Dan ini juga sesuai dengan metode ketiga, yaitu Python yang telah kami gunakan. Yang terakhir yaitu, berdasarkan hasil uji Wilcoxon Segment Rank Test yang dilakukan dengan 3 metode, yaitu perhitungan manual di mana W hitung dengan nilai 45 kurang dari W kritis dengan nilai 167. Pengujian menggunakan SPSS menghasilkan nilai 0,000 dan pengujian menggunakan Python dengan p-value dari SPICE menghasilkan 0,000016, di mana memberikan keputusan yang sama, yaitu menolak H0. Dan perhitungan manual juga menghasilkan nilai hitung sebesar
min 4,3254 dengan p-value mendekati 0, yaitu 0,000015, di mana hasil-hasil ini memperkuat bahwa terdapat perbedaan yang signifikan secara statistik antara laju pertumbuhan ekonomi provinsi-provinsi di Indonesia sebelum dan selama pandemi COVID-19. Dan ini merupakan rujukan atau daftar pustaka yang kami gunakan untuk penelitian kami. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya kami memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.